Selamat malam, Nadila. Malam. Ya, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol ya. Iya. Dulu kita pernah ngobrol tentang bagaimana menyikapi pandemi. Kemudian pernah ngobrol tentang pendapat kamu tentang Kristen. Dulu secara positif kamu bilang orang-orangnya yang kamu kenal baik-baik, ramah, tapi kemudian kamu juga menanyakan tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Waktu itu pertemuan sebelumnya saya pernah ngobrol bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia berasal dari Allah, dia tanpa laki-laki ya, dari perawan, seorang perawan Maria namanya, dikandung dari Roh Kudus, kemudian lahir sebagai manusia. Dan saya juga pernah bercerita kalau dalam kitab Alkitab Kristen itu, di dalam Perjanjian Lama itu Allah pernah menjadi manusia tetapi hanya seketika ya, jadi sesuai keperluan saja. Tidak, kalau Yesus ini kan sampai umur 30 lebih. Nah, dengan penjelasan saya ini, tanggapan kamu seperti apa? Netral sih. Netral ya. Maksud saya, apa yang bisa dari penjelasannya, apa yang sudah bisa kamu terima dan yang belum? Yang bisa saya terima adalah ya setiap umat beragama pasti punya kepercayaan masing-masing, dan saya punya kepercayaan saya sendiri, Bapak punya kepercayaan Bapak sendiri, jadi kita harus menyikapinya dengan toleransi. Oh ya, ya baiklah, jadi kita memang harus bersikap saling toleransi. Iya. Kemudian tentang Kristen ini, apakah kamu mempunyai satu pertanyaan baru atau apa yang mengganjal di dalam hatimu soal Kristen ini yang belum kamu ungkapkan ke orang lain, kamu ceritakan ke orang lain, tapi masih ada pertanyaan yang perlu kamu kemukakan sekarang? Enggak sih, cukup itu aja. Cukup ya. Jadi dari Yesus ini kan yang diutus oleh Allah, ya. Jadi dia Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke bumi karena manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu diciptakan, manusia diciptakan itu, di kitab Kejadian itu, Allah mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, jadi rupa Allah. Maksudnya adalah supaya dia bisa diisi oleh Allah, kemudian bisa mengekspresikan Allah. Tetapi sebelum itu terjadi, iblis dalam bentuk ular menggoda perempuan Hawa, jadi istrinya Adam ini. Dan Hawa tertarik, dia makan buah yang dilarang Tuhan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia ingin seperti Allah menurut bujukan si ular ini. Kemudian setelah dia makan, dia juga memberi makanan itu kepada suaminya Adam ini. Suaminya tidak menolak, makan juga. Nah, setelah makan, mereka baru tahu bahwa mereka ini telanjang. Lalu malu, mereka menutup dirinya dengan daun pohon, dan Allah tahu, mendatangi, mereka takut. Nah, sejak itu mereka ini berdua menjadi manusia yang bersalah di hadapan Allah, yang berdosa, dan keturunannya juga berdosa. Tapi Allah tidak tinggal diam, dia memberikan janji keselamatan ini, bahwa dari keturunan seorang perempuan akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis. Kemudian dalam tahun Masehi lahirlah Yesus ini di kota Bethlehem menurut nubuat Nabi Perjanjian Lama. Kemudian dibesarkan di kota Nazaret. Waktu umur 30 dia melayani, dia memberitakan kebenaran, bagaimana orang itu bisa dilepaskan dari dosa. Dia adalah Kristus, Mesias Kristus. Dan pada waktunya dia harus di kayu salib, karena untuk
mengganti hukuman manusia. Jadi Yesus yang manusia ini layak dihukum untuk menggantikan manusia yang berdosa, karena satu, dia adalah manusia. Kalau dia Allah, kan tidak ada hubungannya dengan dosa. Tapi karena dia manusia, dia dijadikan sama seperti manusia yang dihukum. Kemudian yang kedua, dia adalah bukan orang dosa. Dia tidak keturunan Adam Hawa ini. Karena dari Roh Kudus yang melalui kandungan seorang perawan, Maria. Dia dalam perbuatannya juga tidak berbuat dosa. Waktu dicoba iblis tahu bahwa dia memang tidak berdosa, sehingga dia juga layak mati di kayu salib. Ya, di salib sampai 6 jam untuk menanggung derita manusia dan hukuman Allah. 3 jam pertama dia dihukum oleh manusia, 3 jam terakhir dihukum oleh Allah. Ya, seperti ditinggalkan Allah. Eli Eli lama sabachthani. Jadi dia mengatakan itu, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itulah satu bukti bahwa dia untuk menebus. Dia turun ke maut, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari maut. Artinya apa? Mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Melalui kebangkitan ini dia sudah menang atas iblis, maut, kematian, dan dia menjadi roh yang memberi hayat. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus ini akan diselamatkan dari hukuman dosa. Dia juga akan diberikan roh Allah di dalam roh manusia ini. Demikianlah ajaran Kristen, ya. Ajaran Kristen bagaimana? Yang pertama, orang harus mengakui sebagai orang berdosa. Kedua, orang yang berdosa itu harus mencari pertolongan Allah, keselamatan Allah, dan harus percaya Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia, yang berkorban, darahnya tercucur di kayu salib untuk menebus dosanya. Barulah dia bisa memanggil nama Tuhan Yesus ini, dibaptis, kemudian dia akan diselamatkan. Jadi itulah hal-hal yang penting di dalam kepercayaan saya tentang Kristen ini. Nah, setelah kamu mendengar ini, perasaanmu seperti apa penjelasan ini? Ya, mungkin ada beberapa penjelasan Bapak yang mirip dengan agama saya, Adam dan Hawa. Terus mereka dicobai sama iblis yang berwujud ular, terus makan buah terlarang. Kalau di agama saya namanya buah kuldi. Itu hampir mirip sih, cuma ada beberapa aja cerita mungkin yang sedikit berbeda. Ya, apa dalam perbedaannya? Yang di kayu salib itu, di agama saya yang di kayu salib itu Judas, pengikutnya Nabi Isa yang berkhianat. Jadi dia tuh berwujud Nabi Isa. Jadi yang disalib bukan Nabi Isa tapi Judas. Ya. Jadi dari agama kami memang mengatakan bahwa itu Yesus, dan dia dikonfirmasi melalui pengikutnya, ya. Jadi setelah mati kan mayatnya diminta terus diletakkan di gua, kuburannya berbentuk gua oleh salah seorang orang kaya saat itu yang berpengaruh, yang bisa mendekati pemerintah saat itu. Dipercaya walaupun setelah ditutup itu dimeteraikan karena takut orang-orang Yahudi itu mayatnya dicuri murid-muridnya, karena pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Jadi takut, maka dimeterai dan dijaga tentara. Tapi pada hari ketiga itu penutup gua itu bergerak sendiri, ya. Dan para penjaganya tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, hanya bisa melihat. Dan Yesus kemudian menemui murid-muridnya lagi. Jadi walaupun dia menjadi roh, tetapi dia bisa menampakkan diri untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakan dulu itu benar. Selama 40 hari itu menemui dan mengulang pengajarannya pada murid-muridnya, dan
nanti saat itu membujuk penguasa untuk mengatakan sebaliknya, bahwa murid-muridnya mencuri. Dan hal itu tersebar sampai hari ini. Hanya orang-orang yang nggak percaya karena pemberitaan itu, tetapi juga sebagian juga percaya. Seperti saya percaya, dan itu soal percaya ini memang anugerah Tuhan ya. Jadi itu memang tidak setiap orang bisa percaya. Jadi Kristen itu bukan satu pemaksaan atau bukan satu formalitas beragama, tapi harus benar-benar yakin, harus menguji diri apakah yakin apa tidak. Tidak bisa sekedar menerima pemberitaan tentang cerita itu kemudian langsung percaya, tidak bisa. Itu tetap harus berdasarkan anugerah dari Tuhan. Iman itu memang timbul dari pendengaran dari firman Allah, firman Kristus, tetapi kepada orang yang bersangkutan itu harus dikarunia untuk bisa mempercayainya. Hatinya harus terbuka. Jadi itu wawancara kita untuk saat ini. Mungkin ada yang mau dikatakan? Cukup ya. Terima kasih Pak Pemirsa, kita akhiri